Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septiani dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bojongmangu. Di sini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Seperti yang sudah kita ketahui, pertumbuhan adalah proses penambahan jumlah, ukuran, atau volume sel suatu makhluk hidup, sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, ada dua fase. Yang pertama adalah fase embrionik dan yang kedua adalah fase pasca embrionik. Pada fase embrionik diawali dengan zigot. Zigot adalah hasil pelepuran sel ovum dan sel sperma. Lalu, tahapan selanjutnya, zigot akan mengalami pembelahan menjadi 2, 4, dan seterusnya. Dan proses itu disebut dengan pembelahan sel. Lalu, setelah pembelahan mencapai 32 sel dan membentuk seperti buah anggur, sudah bisa kita katakan sebagai morula. Lalu tahapan selanjutnya, morula akan mengalami perkembangan menjadi blastula. Blastula adalah struktur yang sudah memiliki rongga. Rongga tersebut disebut dengan blastosol. Blastula akan mengalami perkembangan yang dinamakan dengan invaginasi. Invaginasi adalah proses pelepukan ke dalam membentuk 3 lapisan kulit. Lalu 3 lapisan kulit itu akan berkembang menjadi organ-organ. Dan proses itu disebut dengan organogenesis. 3 lapisan tersebut yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm bagian paling luar membentuk organ kulit dan sel saraf. Lalu mesoderm yang bagian tengah membentuk sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan sebagainya kecuali pencernaan dan pernapasan karena pencernaan dan pernapasan dibentuk oleh endoderm, bagian paling dalam. Itu adalah bagian dari fase embrionik. Lalu yang kedua ada fase pasca embrionik. Dalam fase pasca embrionik ada yang namanya metamorfosis. Metamorfosis adalah rangkaian tahapan perubahan setiap makhluk hidup yang terjadi secara periodik ataupun berkala. Metamorfosis terbagi menjadi 2. Yang pertama metamorfosis sempurna atau holometabola. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis sempurna yaitu proses perubahan yang terlihat jelas atau signifikan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari telur yang berubah menjadi larva, lalu berubah menjadi pupa dan imago. Imago adalah kupu-kupu dewasa. Lalu yang kedua, metamorfosis tidak sempurna yaitu proses perubahan yang tidak terlalu signifikan dan tidak mencolok. Contohnya pada belalang. Belalang berasal dari telur lalu berubah menjadi nimfa atau belalang muda dan berakhir menjadi imago, belalang dewasa. Seperti yang kita tahu, antara nimfa dan imago itu tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Bentuknya sama, hanya saja ukuran pada nimfa dan imago itu sedikit berbeda, dan pada imago memiliki sayap. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.